أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu salat subuh berjamaah, lalu diikut sertakan dengan menuntut ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada siapa saja yang mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perpustakaan, lalu kemudian apa saja kitab-kitab yang hendaknya kita koleksi di dalam perpustakaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya pada poin yang ke-54, poin 54, ini lebih banyak kepada peringatan-peringatan yang harusnya kita hindari sebagai para penuntut ilmu. Disebut dengan al-mahadhir. Al-mahadhir, yaitu peringatan-peringatan. Tahzir, yang sering kita dengar kalimat tahziran, peringatan. Nah, ada beberapa peringatan-peringatan yang dinasihati oleh para ulama untuk kita jauhi, untuk kita hindari. Pada poin ke-54 ini diantaranya adalah hilmul yaqazah. Hilmul yaqazah. Hilmu itu mimpi, yaqazah itu terjaga. Jadi bermimpi saat terjaga. Maksudnya suka melamun. Apalagi dalam kondisi belajar. Apalagi dalam kondisi mendengarkan pertanyaan. Ini sangat tidak baik bagi penuntut ilmu. Melamun, kemudian ketika ada orang bertanya, seakan-akan dia fokus mendengarkan pertanyaan itu, lalu kemudian dia bingung. Apa yang tadi? Ada apa tadi?
Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, iyyaka wa hilmul yaqazah. Hindarilah olehmu hilmu, bermimpi saat terjaga, yaitu melamun. Wa minhu bi an tud'al ilmu lima lam ta'lam. Jadi seakan-akan dia mengklaim bahwa dia mengetahui padahal dia tidak tahu. Au itqanu ma lam tutkin. Dia seakan-akan merasa dirinya menguasai padahal dia tidak menguasai apa yang didengarnya. Fa in fa'alta, jika itu terjadi pada dirimu, fahuwa hijabun kathifun 'anil ilmi, maka ketahuilah bahwa itu adalah penghalang yang besar, tembok yang besar yang menghalangimu dari mendapatkan ilmu. Ini adalah peringatan yang termasuk peringatan besar dari para ulama, yaitu melamun, tidak konsentrasi dalam menuntut ilmu. Ketika mendengarkan kajian misalnya, dia seakan-akan mendengarkan fokus, tapi dia kosong dari konsentrasi. Nah, ketika ditanya, dia mulai sepertinya, kayaknya, yang nampak pada diri saya, dan seterusnya. Ucapan-ucapan seperti ini, nah, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa dia tidak konsentrasi. Dia banyak melamun dalam menuntut ilmu. Baik, ini poin yang ke 54. Kita pindah kepada poin yang 55. Ihdar an takuna aba shibrin. Ihdar, hati-hati, hindari, an takuna aba shibrin. Jangan sampai engkau menjadi abu shibr. Shibrin itu artinya jengkal. Ini shibr namanya, shibrun, sejengkal. Shibran, 2 jengkal. Salasatu ashbar, 3 jengkal. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. 1, 2, 3. Itulah ilmu. Ini hanya ilustrasi dari beliau untuk mendekatkan pemahaman saja. Kata beliau, ilmu itu ada 3 jengkal. Man dakhala fi shibril awal takabbar. Jika seseorang itu baru masuk pada jengkalan yang pertama, itu biasanya dia akan muncul pada dirinya sifat sombong. Kalau dia baru masuk mendalami ilmu agama itu pada jengkalan yang pertama, itu biasanya takabbar, sombong. Wa man dakhala fi shibris tsani tawadhu'. Kemudian ketika dia terus melanjutkan pembelajaran ilmu agamanya, masuk pada jengkalan yang kedua, maka mulai dia tawadhu', rendah hati, tidak sombong. Wa man dakhala fi shibris tsalis alima annahu ma ya'lam. Ketika dia masuk pada jengkalan yang ketiga, maka dia merasa bahwa dirinya banyak tidak mengetahui perkara-perkara dalam agama ini. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat sebuah kisah juga. Saya dengan beberapa teman dulu di awal-awal belajar sunnah, karena dulu kita tidak mondok, memang dari SMP kita dulu MTS, kemudian habis MTS kemudian masuk madrasah aliyah swasta, salah satu organisasi Islam terbesar dulu di Sumatera Utara. Nah, ketika kita mulai mengenal sunnah itu setelah selesai SMA itu ada tawaran-tawaran mondok, kita mondok. Namun pondok yang kita dapati itu berbeda sekali dengan apa yang dulu kita pelajari. Kita ada 9 orang ketika itu daftar, 4 gagal, 5 yang lulus. 5 yang lulus. Dari 5 yang lulus nanti akan mundur satu persatu, tinggallah kami itu 3 orang. Di awal memang karena Masya Allah semangatnya dalam menuntut ilmu, belajar, karena banyak yang tidak diketahui, ini tadi sampai pada tahapan kami, pada tahapan asyibril awal tadi, jengkalan yang pertama. Udah mulai itu ada kelihatan sifat sombongnya.
udah mulai belajar menghafal 1-2 hadis, menghafal beberapa ayat Al-Quran. Seolah-olah ini udah berilmu banget gitu. Dan celakanya adalah sudah mulai berani untuk menilai apa yang dulu dipelajari dengan ustadz-ustadz kita di madrasah aliyah itu salah semua. Udah sampai seperti itu tingkatannya. Tapi waktu itu saya berpikir dan nasihati juga ada beberapa teman, jangan dulu, jangan tergesa-gesa, kita sabar dulu. Ada satu teman memang semangat, enggak, kita enggak boleh diam. Ini harus dibasmi, ini tidak boleh, ini adalah perkara yang keluar dari jalur sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sabar. Ini masih ada khilafiyahnya di sana. Ada memang perkara-perkara yang fatal, ada perkara-perkara yang memang tidak boleh ditoleransi di sana. Cuma kita belum sampai ilmu untuk bisa menjelaskan itu. Nggak apa-apa, sama teman-teman satu angkatan saya bisa. Akhirnya di semester pertama memang ada liburan 2 minggu. Teman ini liburannya memang tidak pulang kampung, karena kalau pulang kampung nanti ini akan berbahaya lagi menghadapi masyarakat-masyarakat yang ketika itu ya kita sudah terbiasa melakukan beberapa ritual-ritual memang dari tradisi-tradisi. Nah, karena memang kita di madrasah aliyah itu sudah bisa memimpin beberapa acara-acara, kita sudah tahulah itu semua. Nah, nanti kita pulang kampung kita pasti akan ditunjuk lagi. Ayo baca ini seterusnya. Nah, itu kita hindari. Saya ketika itu sampai 1 tahun tidak pulang kampung. Karena kalau saya pulang kampung ini pasti akan diminta untuk mimpin ini lagi, baca ini lagi, baca itu lagi. Akhirnya saya tidak pulang-pulang, waktu liburan pun saya tetap memilih untuk di pondok itu. Ini diantara strategi itu. Tapi teman ini saya nasihati, jangan temui dulu teman-teman. Karena kalau ini nanti bertemu dengan teman-teman, ini akan panas, diskusinya tidak akan nyaman. Betul terjadi itu. Ada teman beberapa yang tidak suka dengan cara teman saya tadi ini menjelaskan seakan-akan semua apa yang dipelajari dulu salah semuanya. Siapa yang terima? Tidak ada yang terima. Teman-teman satu angkatan tidak ada yang terima. Tapi ketika diskusi sama teman saya ini, mereka nggak bisa menjawab. Karena teman ini apa dalilnya? Mana dalilnya? Mereka bingung mendatangkan itu. Nah, begini yang benar. Nih hadis Nabi SAW. Ini dalilnya. Akhirnya teman-teman yang tadi menghadapi, teman-teman satu alumni menghadapi teman saya tadi yang sudah mungkin mempersiapkan, ada beberapa dalil-dalil yang dia persiapkan. Karena tidak terima, akhirnya dijebaklah teman ini. Gimana caranya? Dia ini kita ketemukan dengan ustadz-ustadz kita dulu. Dijebak teman saya ini. Diajaklah diundang di salah satu tempat di masjid ketika itu, kata dia cerita ke saya, di masjid. Ternyata di masjid itu orang sudah ramai. Di antara orang yang ramai itulah ustadz-ustadz dulu yang ngajar kita ilmu agama. Ada yang ngajar fikih kita, ada yang ngajar tarikh, sejarah, ada yang ngajar bahasa Arabnya, dan seterusnya. Kaget dia. Ternyata di masjid itu semuanya adalah guru-gurunya dulu yang pernah ngajar dia. Akhirnya dia di situ disidang habis-habisan, dihajar habis-habisan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berani ngapa-ngapain. Nah, inilah maksud saya, di mana ketika seseorang belajar ilmu agama sampai pada jengkalan pertama, biasanya sombong, menganggap orang lain itu tidak lebih hebat daripada dia. Ketika kita belajar ilmu agama, ini biasa kita dapati di awal-awal kita mengenal kajian, rutin ngaji, sudah mendapatkan beberapa ibadah-ibadah yang misalnya diajarkan yang dulu kita belum pernah mengetahui tentang itu, atau mungkin saat ini kita sudah mengetahui perkara-perkara yang ternyata itu sebuah pelanggaran ada di tengah-tengah keluarga kita. Ini biasanya nanti kita terlalu semangat dalam mengingkari itu sampai terjadilah percekcokan, terjadilah keributan di tengah-tengah keluarga tersebut. Kenapa? Karena dia baru sampai pada shibir yang pertama tadi, jengkalan yang pertama. Nah, kalau dia terus harusnya mendalami lagi, banyak lagi belajar,
mana yang harusnya perlu diingkari, mana yang harusnya kita cuma sekedar basa-basi dulu. Jangan langsung to the point, ini salah. Ini adalah perkara yang akan menyebabkan masuk ke dalam neraka pelakunya. Ini begini, ini begitu. Seakan-akan nanti kesannya menghukumi. Ini hati-hati. Dan kita akan bisa lebih hati-hati dalam menyikapi suatu kemungkaran ketika kita sudah sampai pada jengkalan yang kedua. Ketika kita terus dulu menuntut ilmu, kemudian mengamalkan, terdapat kemungkaran di tengah-tengah keluarga, kita harus bijak. Ini perlu diingkari langsung atau bisa dulu ditunda. Oh, ini jangan dulu. Ini memang kental sekali dengan adat istiadat di daerah tersebut. Hati-hati, jangan disentuh dulu perkara itu. Sentuh yang lain dulu. Perkara-perkara yang lain. Lakukan pendekatan-pendekatan dulu. Kalau sudah ada kedekatan-kedekatan dengan berbasa-basi, dengan berbagi hadiah, dengan muamalah kita yang baik, dengan senyuman kita, dengan sapaan kita, sudah ada pendekatan, baru nanti masuk pada pengingkaran-pengingkaran tersebut. Dan itu akan sampai pada diri seorang penuntut ilmu ketika dia sudah mendapatkan pembelajaran pada jengkalan yang kedua tadi. Sama seperti orang-orang belajar silat. Orang belajar silat itu baru sabuk yang paling rendah sabuk apa biasanya? Putih. Baru sabuk putih itu udah gayanya udah kayak pendekar beneran gitu. Petantang-petenteng, semua siapa yang ada di hadapannya itu kayaknya pengen diajaknya duel gitu. Biasa seperti itu. Baru 1-2 jurus ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Tapi gaya jalannya, kemudian sabuknya kemana-mana dibawa gitu. Semua siapa orang yang bersentuhan langsung dengan dia dan dia tidak suka, pengennya diajak berantem aja gitu. Ayo kita duel, ayo. Biasa. Tapi kalau sampai pada sabuk yang sudah terakhir, kalau orang sudah melanjutkan terus ilmu silatnya, sampailah dia mendapatkan sabuk yang tertinggi. Sabuk warna apa biasanya yang tertinggi? Hitam. Hitam itu biasanya lebih kalem dia. Lebih biasa disakiti oleh orang, dia sabar, dia balas dengan senyuman. Kecuali dalam kondisi dia betul-betul terdesak, baru kemudian dia ada perlawanan. Kalau enggak, perkara-perkara sepele, mungkin dia tersentuh, mungkin dia tersenggol, dia maafkan, biasa aja. Tidak ada masalah. Begitu juga kadang-kadang dalam para penuntut ilmu. Baru belajar, kayak sudah menguasai seluruh bidang ilmu. Ini bahayanya bagi para penuntut ilmu. Dan berhati-hati pada syibir yang pertama ini, jengkalan yang pertama. Karena banyak penuntut ilmu terfitnah, menyebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat, merusak dakwah, merusak Islam, merusak komunitas yang dimana dia ngaji di sana, hanya karena bersemangat untuk berdakwah tapi belum ada ilmunya. Baru belajar, belum ada ilmunya, tapi semangat. Kesemangatannya tadi itu menjadikan rusaknya suatu komunitas yang dia ikut di sana gitu. Akibatnya apa? Oh, masjid fulan ya, yang dia sering ngaji di sana tuh, memang masjid itu tidak ada ajaran-ajaran yang baik dalamnya. Konon katanya masjid itu mengajarkan ajaran sesat itu memang. Karena banyak ngaji di masjid itu tuh dia. Makanya seperti itu di masyarakat. Enggak benar memang di masyarakat. Semangat dalam menyampaikan dakwah. Dilihat di tengah-tengah, oh tetangganya. Enggak boleh ini Pak, ini begini-begini, jangan. Tetangganya belum tahu apa-apa, langsung enggak boleh. Ini haram. Ini adalah syirik, ini begini, ini begitu. Harusnya tidak begitu. Dia santai dulu, ada pendekatan, atau dia gunakan bahasa-bahasa yang lain yang intinya adalah itu tidak boleh gitu. Tapi mungkin dengan cara berbasa-basi tadi, tidak langsung to the point, seakan-akan menghukumi, menghakimi ini haram, ini tidak boleh. Dia gunakan bahasa-bahasa lain, enggak apa-apa, mutar-mutar dulu, mutar-mutar, tapi intinya kita ingin menyampaikan pesan ini enggak boleh. Entahkah itu sampai seminggu, baru nanti paham si tetangga itu bahwa ini tidak boleh, tidak ada masalah. Nggak mesti hari itu juga dia paham gitu, nggak mesti. Tapi kita tadi mutar-mutar tadi itu, tidak ada masalah karena
Kita ingin menyampaikan suatu perkara yang hak di dalam Islam. Kita tidak ingin menyembunyikannya, tapi mengakhirkannya supaya ini tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Baik, pada syibr yang kedua, muncullah ketawaduan. Agak lebih santai pembawaannya. Dia sudah menguasai sebenarnya beberapa bidang-bidang ilmu. Dia sudah menguasai ini boleh, ini tidak boleh, ini yang baik, ini yang tidak baik. Tapi tidak seperti syibr yang pertama yang menampakkan seakan-akan dia adalah orang yang paling berilmu. Orang lain di hadapannya, tetangga kiri kanan depan belakangnya nggak tahu apa-apa. Bodoh semuanya. Sayalah orang yang paling pintar di RT saya. Itu biasa seperti itu. Kalau udah menganggap dirinya paling pintar, itu biasanya orang lain akan direndahkan. Baik, syibr yang ketiga, barulah kata beliau mengatakan alima annahu ma ya'lam. Baru dia sadar bahwa ternyata dia masih banyak belum mengetahui ilmu-ilmu dalam syariat Islam ini. Banyak ternyata disiplin-disiplin ilmu yang masih memiliki cabang-cabang lagi yang dia ketahui bahwa hanya setetes yang baru dia miliki dari selautan air. Air yang ada di lautan, begitu luasnya, begitu lebarnya lautan, ternyata dia baru mengambil setetes dari air lautan itu. Baik, apakah baik pada posisi ketiga ini? Kata para ulama, kalau dia pada posisi ketiga melihat bahwa benar-benar dia tidak mengetahui suatu perkara itu, jangan berani-berani dia memberikan fatwa. Jangan berani-berani dia memberikan jawaban tatkala suatu pertanyaan itu ditujukan kepadanya, kalau dia belum memastikan kebenaran dari jawaban yang terlontar darinya. Jangan mencoba, Mas, kan biasanya Anda sering ngaji seminggu berapa kali, bahkan di rumah Anda banyak tuh kitab-kitab. Ini saya ada masalah ini. Iya, apa Pak? Masalahnya A, B, C dan seterusnya. Sebenarnya kita tidak tahu nih jawabannya. Pernah memang kita mendengarkan itu, tapi kita lupa jawabannya. Jangan sekali-kali, kata para ulama mengatakan, oh kayaknya sih boleh, kayaknya. Nggak boleh seperti itu. Ketika seseorang sudah sampai pada penuntut ilmu, jengkalan yang ketiga tadi, itu tidak boleh lagi mengatakan kayaknya. Atau ini kemungkinan ya, kemungkinan, itu nggak boleh. Kalau dia tidak tahu secara pasti jawaban daripada permasalahan yang ditanyakan, udah tinggal ucapkan, wallahu alam, saya nggak tahu Pak. Coba nanti saya lihat lagi di referensi yang saya miliki, atau nanti saya tanya deh sama ustadz saya, mohon berikan saya waktu. Atau Bapak bisa juga sih mau nanya langsung ke ustadznya, silahkan. Ini ketika seorang sudah sampai pada syibr yang ketiga, ketika dia benar-benar tidak tahu permasalahan itu, dia enggak takut, dia enggak malu mengatakan saya tidak tahu. Katakan saya tidak tahu Pak. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu masalah ini. Enggak boleh dia mengatakan kayaknya ya, dulu pernah sih saya dengar ini, sempat saya pelajari, ada kayaknya di kitab, di rumah saya ada tuh kitabnya, cuma saya lupa. Kayaknya sih boleh Pak, nggak apa-apa sih, boleh. Atau kemungkinan ya, nah, itu nggak boleh. Kata-kata yang seperti itu nggak boleh. Ini kalau sudah sampai pada syibr yang ketiga. Kecuali kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan bagi dia mengingat suatu permasalahan yang ditanyakan kepadanya, dia tahu dengan ilmu yakin bahwa jawabannya ini haram, ini halal, dia harus sampaikan. Dia harus sampaikan agar orang yang bertanya itu mengambil faidah dari jawabannya. Baik, yang berikutnya 56. At-tasaddur qabla at-ta'ahhul. At-tasaddur. Tasaddur ini asal kata daripada sadrun. Apa arti sadrun? Ini sadrun nih. Ini sadrun. Tasaddur itu begini. Apa kalau bahasa kita, bahasa Indonesia kita? Membusungkan dada,
Artinya, kata para ulama, merasa unggul. Merasa unggul, merasa hebat. Kalau orang udah jalannya, itu kan kayak orang hebat gitu. Kayak orang unggul dibandingkan sekian orang yang jalan sama dia gitu. Paling hebat sendiri gitu. Nah, penuntut ilmu nggak boleh tasaddur. Merasa diri paling hebat, paling unggul, qabla ta'ahul. Qabla itu sebelum ta'ahul, itu sebelum ahli. Bisa juga kita terjemahkan sebelum ada kualifikasi. Belum ada kualifikasi sudah merasa diri paling unggul. Jadi belum ada pendidikan khusus untuk memperoleh suatu tingkatan ini layak. Ini sudah sampai pada tingkatan itu. Nah, belum ada kualifikasi itu sudah merasa diri hebat, sudah merasa diri unggul gitu. Ini tidak boleh. Kata beliau, ihdar at-tasaddur qabla ta'ahul. Hati-hati, jangan sampai merasa diri paling hebat sebelum ada kualifikasi. Wa huwa afatun fil ilmi wal amal. Karena ini adalah bentuk kecacatan, bentuk musibah yang akan merusak ilmu dan amal. Wa qad qil, dan dikatakan, man tasaddar qabla awanihi faqad tasadda lihawanihi. Siapa orang yang merasa dirinya hebat sebelum waktunya, belum waktunya dia hebat sebenarnya, tapi sudah merasa kayaknya saya udah hebat nih dari yang lain. Faqad tasadda lihawanihi, sungguh dia melemparkan dirinya dalam suatu kehinaan. Ini samalah seperti orang sombong, ujub terhadap apa yang sudah dia pelajari. Baik, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengatakan, idza fa'ala dzalika kana hadza dalilan ala umur. Jika ini terjadi, jadi merasa hebat, membusungkan dada ini dalam segi ilmu berarti merasa hebat, merasa unggul sebelum waktunya, atau belum ta'ahul, belum dikualifikasi, maka ini menunjukkan pada diri seseorang itu, kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, i'jabuhu binafsihi, merasa ujub. Ujub itu merasa hebat sendiri, merasa saya ini orang yang sudah lebih banyak hafalan hadisnya, saya ini orang yang lebih lama, lebih senior dalam mengaji, saya dibandingkan yang lain. Saya dari tahun 90-an saya ngaji, dari 90-an. Nah, kalau antum semua kan baru tahun-tahun 2000 ini kan, baru tahun 2010-an, baru kenal, baru mulai giat ngaji. Oh, kalau saya dulu dari zaman awal banget. Nah, jadi saya udah paham betul kalau masalah itu. Antum baru belajar bab pertama. Oh, saya dulu sama ustadz ini tamat, sama ustadz sana udah selesai juga tamat. Udah berapa kali kitab itu ya? Kayaknya 3-4 kali deh saya tamatnya. Nah, dia sebenarnya belum sampai pada tingkatan hebat dan menguasai kitab yang dimaksud tadi. Maka ini masuk dalam kategori ujub.